Dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya. Nah, jadi menyimpan firman dalam hati. Ya. Nah, banyak orang firman Allah itu nggak disimpan. Banyak orang dengarkan terus lupa, nggak ada yang tersimpan. Ya. Nah, seharusnya firman Allah itu harus tersimpan. Maka dikatakan dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi tujuan daripada penyimpanan firman ini salah satunya supaya jangan berbuat dosa. Kalau Anda tidak mau berbuat dosa, simpanlah firman. Ya. Biarlah firman Allah itu tersimpan di mana? Di dalam hati. Maka karena itu perlu ada perenungan firman. Bukan asal dengar saja. Firman Allah itu perlu direnungkan, dibaca berulang-ulang, diteliti. Ada kadang-kadang kata yang kita harus teliti. Ya. Ada kadang-kadang kalimat yang harus kita teliti. Maka karena itu kita harus siap catatan daripada setiap firman yang disampaikan, tulis ayat-ayatnya, tulis komentar-komentarnya, tulis tafsiran-tafsirannya apa, maksudnya apa. Kadang-kadang ada latar belakang penulisan. Ini yang harus kita pahami. Kita simpan dalam hati kita. Supaya apa? Supaya jangan berdosa. Kalau orang suka buat dosa karena dia nggak nyimpan firman, dia nggak bisa jaga dirinya. Kenapa banyak orang mulutnya nggak dijaga? Ya. Karena dia sebenarnya tidak nyimpan firman. Orang yang nyimpan firman, dia akan jaga mulutnya. Karena firman Allah berkatakan setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, jadi bagi kita orang Kristen menyimpan firman Allah itu di dalam hati itu adalah hal yang sangat penting. Kalau mau Anda bertumbuh dan tidak tinggal dalam dosa-dosa, ya. Kalau mau Anda hidup dalam berkemenangan sebagai orang Kristen, orang percaya sejati, maka satu hal yang Anda tidak boleh lewatkan, yaitu menyimpan firman Allah di dalam hati kita. Ya, sehingga nanti ketika firman itu tersimpan dalam hati, maka omongan kita pun pasti firman. Apa yang ada dalam hati kita itulah nanti yang akan keluar dari mulut kita. Ya. Jadi kalau mau perkataan kita berbobot, kata-kata kita membangun, simpanlah firman. Kalau mau kata-kata kita membangun, memberkati orang lain, ya, mempertobatkan orang lain, maka simpanlah firman di dalam diri kita dan salurkan firman itu melalui perkataan Anda, melalui pengajaran, melalui kesaksian, melalui penginjilan. Setiap perkataan firman itu yang kita sampaikan tidak ada yang sia-sia, ingat itu. Tidak ada yang sia-sia. Setiap firman yang kita sampaikan, kita ajarkan, kita lakukan, kita taatin, itu tidak akan pernah ada yang sia-sia. Ya. Maka karena itu simpanlah firman di dalam hati dan sampaikanlah firman kepada orang lain. Daud pernah berkata, aku akan memberitakan firman-Mu bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada kecurangan. Dalam Tuhan itu tidak ada kecurangan. Tuhan itu nggak curang, firman-Nya itu nggak akan pernah curang. Percayalah. Ketika Anda mentaati firman, tidak ada kecurangan. Firman itu tidak akan pernah mengkhianati Anda. Jadi lakukan firman Allah. Karena firman itu tidak pernah curang. Allah itu nggak pernah curang. Allah itu nggak pernah ingkar janji. Setiap firman yang Anda lakukan, Anda teliti, Anda taatin, Anda pelajari, Anda lakukan, itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dia akan kembali kepada Anda dengan membawa berkat-berkat
sesuai dengan firman yang kita taatin itu. Jadi jangan sampai kita jadi orang Kristen tapi habis hidup kita, hari-hari kita tanpa firman. Hari-hari kita lewatin tanpa firman. Ya. Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi menyimpan firman Allah itu. Ya. Kita mungkin nggak punya simpanan uang di bank, tapi kita punya simpanan firman di hati. Ya. Halo, amin. Kita mungkin nggak punya banyak harta, tapi kita punya harta sejati, yaitu firman Allah yang kita simpan di hati. Simpanlah firman Allah di hatimu, supaya jangan berdosa di hadapan Allah.